Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini Bapak Ibu kami akan menjawab banyak pertanyaan baik dari kalangan siswa, pelajar seperti itu, termasuk teman-teman guru terkait syarat-syarat apa saja yang menjadi syarat wajib kelulusan siswa di tahun 2022 ini Bapak Ibu. Baik, kita to the point saja ke pembahasannya. Jadi referensi pembahasan kita hal kali ini adalah informasi atau paparan dari pihak Kemdikbud melalui salah satu slide-nya ya. Ini kami screenshot slide-nya lalu kami paparkan. Jadi peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan setelah Bapak Ibu ya, ada 3 syarat. Yang pertama, menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester Bapak Ibu. Jadi syarat pertama, siswa tersebut harus menyelesaikan program pembelajarannya yang dibuktikan dengan rapor yang dimiliki di setiap semester. Kemudian syarat yang kedua adalah memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Nah, ini perlu dipahami oleh baik adik-adik pelajar bahwasanya meskipun adik-adik memiliki nilai tinggi di akademiknya, tapi ketika sikapnya tidak memenuhi syarat minimal baik penilaiannya, maka itu juga bisa dinyatakan tidak lulus. Nah, sehingga sikap ini menjadi penilaian penting. Yang ketiga adalah mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nah, ujian yang dimaksud di sini adalah ujian sekolah ya, karena setiap sekolah pasti ada ujian sekolahnya. Nah, mungkin bentuknya berbeda-beda. Kita akan bahas juga sebentar terkait jenis-jenis ujian sekolah yang bisa dilaksanakan oleh sekolah. Jadi 3 syarat ini ya Bapak Ibu, adik-adik, terkait 3 syarat kelulusan tahun 2022. Yang pertama, kami sekali lagi harus menyelesaikan program pembelajaran. Yang kedua, sikapnya harus minimal baik, kemudian mengikuti ujian sekolah. Nah, terkait ujian sekolah, ini perlu dipahami Bapak Ibu bahwasanya bahwa ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan merupakan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Nah, ujian sekolah ini banyak miskonsepsi ya di kalangan kita selaku pendidik, mungkin menganggap bahwasanya ujian sekolah ini hanya berbentuk tes tertulis Bapak Ibu. Nah, ternyata Kementerian Pendidikan itu memberikan beberapa opsi bentuk ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Bisa berupa portofolio ya, bisa berupa penugasan, bisa berupa tes tertulis, dan atau bentuk kegiatan lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Jadi tidak mesti harus dalam bentuk tes tertulis. Kalau misalnya mengerjakan soal ujian sekolah, bisa jadi ada guru yang merasa lebih tepat penilaiannya dalam bentuk portofolio atau dalam bentuk penugasan, misal project seperti itu bisa saja Bapak Ibu. Jadi tidak menutup kemungkinan harus tes tertulis ya. Hanya memang kebanyakan sekolah sepertinya memilih tes tertulis. Ya, lagi-lagi itu menjadi otoritas dari masing-masing satuan pendidikan untuk menentukan jenis atau bentuk ujian sekolahnya. Namun perlu dipahami bahwa ujian nasional atau UN dan ujian kesetaraan tahun 2021-2022 itu tetap ditiadakan Bapak Ibu ya. Jadi ujian nasional itu tetap tidak ada. Dan yang kedua adalah UN dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti itu. Nah, ini ya Bapak Ibu 3 informasi ringkas hari ini terkait syarat kelulusan dan seperti apa mekanisme ujian sekolah. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.